Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah kekacauan tak kasat mata yang ternyata ngerecokin sinyal nirkabel kita setiap hari. Namanya small scale fading. Dan percayalah, ini dia biang kerok di balik banyak banget keluhan soal sinyal di ponsel kita. Kita semua pasti pernah kan ngalamin ini, lagi asik-asik teleponan, penting banget, sinyalnya kelihatan penuh, tiba-tiba aja putus. Nah, misteri inilah yang bakal kita pecahin bareng-bareng sekarang. Jadi gini, ada dua jenis fading atau pelemahan sinyal. Yang pertama large scale fading. Ini yang udah kita tahu lah ya, makin jauh dari tower, sinyal makin lemah. Gampang. Tapi hari ini kita mau nge-zoom in ke masalah yang jauh lebih kecil dan lebih aneh, yaitu small scale fading. Ini yang terjadi bahkan saat kamu cuma geser HP beberapa senti aja. Oke, mari kita bedah konsep utamanya. Coba bayangin sinyal radio dari ponsel kamu itu kayak terjebak di dalam sebuah ruang gema yang nggak kelihatan. Nah, konsep inilah yang kita sebut dengan multipath. Gini loh cara kerjanya. Sinyal bersih yang dikirim dari tower itu baru permulaan cerita. Drama yang sebenarnya itu terjadi di beberapa meter terakhir perjalanannya, di mana sinyal itu mulai mantul-mantul dari gedung, dari mobil yang lewat, bahkan dari orang yang lalu lalang di sekitar kita. Setiap permukaan itu seolah jadi cermin buat sinyal kita. Kalau di dunia yang sempurna sih, kita cuma bakal dapat satu sinyal ini. Lurus, bersih, dan kuat. Ini yang disebut sinyal line of sight. Tapi, ya kita tahu sendirilah, dunia nyata itu jarang banget sesimpel itu. Sekarang, coba kita tambahin satu pantulan aja. Gema ini kan nempuh jarak yang sedikit lebih jauh, jadi dia sampainya ke ponsel kita sepersekian detik lebih telat. Nah, tergantung fasenya, dia bisa jadi malah nguatin sinyal asli, bikin koneksi kita lebih bagus, atau yang lebih sering kejadian dan lebih nyebelin, malah saling menghancurkan dan bikin titik mati kecil di udara. Dan inilah yang sebenarnya terjadi di dunia nyata. Bukan cuma satu atau dua pantulan, tapi puluhan gema. Ini datang dari segala arah, menciptakan medan interferensi yang super rumit. Nah, total dari semua sinyal inilah yang baik, yang buruk, dan yang biasa-biasa aja, yang akhirnya kita rasakan sebagai fluktuasi sinyal yang liar atau yang kita sebut fading. Jadi, gimana caranya para insinyur bisa ngertiin kekacauan ini? Kan nggak bisa dilihat, jadi ya harus diukur. Yuk kita intip gimana cara mereka melakukannya. Alat utama mereka itu namanya Power Delay Profile atau PDP. Anggap aja ini kayak foto instan dari si ruang gema tadi. Jadi dia bisa memetakan setiap gema yang diterima, nunjukin seberapa kuat gema itu dan seberapa telat dia nyampe. Nah, ini dia cara para insinyur melihat gema-gema itu. Coba deh lihat grafiknya. Sumbu yang horizontal itu nunjukin waktu tunda. Jalur yang lurus nyampe di 0 mikrodetik dengan kekuatan penuh. Terus, lihat gema pertama. Dia nyampe 1 mikrodetik lebih telat dengan setengah kekuatan. Disusul gema kedua yang lebih lemah lagi. Inilah sidik jari dari ruang gema kita. Tentu aja, ngeliatin grafik terus kan ribet. Makanya, mereka menyederhanakannya jadi satu angka aja. Namanya RMS Delay Spread. Intinya, angka ini ngasih tahu kita seberapa berantakan sih sebaran energi gema ini. Makin besar angkanya, ya makin parah masalahnya. Sisi lain dari koin ini adalah coherence bandwidth. Kalau delay spread tadi itu bisa dibilang angka jeleknya, nah coherence bandwidth ini angka bagusnya. Ini adalah lebar jalur aman, di mana sinyal kita kemungkinannya kecil buat ngerusak dirinya sendiri. Kuncinya di sini, makin gede delay spread-nya, makin sempit jalur aman ini. Dan slide ini nunjukin dengan jelas kenapa semua ini penting banget. Coba lihat, sistem 1G jadul kayak AMS, bandwidth sinyalnya sempit, cuma 30 kHz, jauh di bawah batas kecepatan jalurnya. Aman, tapi coba lihat GSM, teknologi 2G. Bandwidthnya yang 200 kHz itu kayak ngebut di jalan yang sempit. Hasilnya, distorsi parah. Masalah inilah yang akhirnya maksa para insinyur buat nyiptain solusi cerdas yang namanya equalizer. Oke, dari tadi kan kita asumsiin semuanya diam aja. Tapi, apa yang terjadi kalau kita atau benda-benda di sekitar kita mulai bergerak di dalam ruang gema ini? Nah, disinilah efek Doppler mulai beraksi. Pasti tahu kan efek ini dari suara sirene ambulans? Pas mendekat, suaranya makin tinggi. Pas menjauh, suaranya makin rendah. Nah, hal yang persis sama terjadi pada gelombang radio. Setiap gema yang mantul ke ponsel kamu, itu frekuensinya geser dikit tergantung gerakan kita. Inilah yang bikin si ruang gema itu sendiri jadi terus-terusan berubah setiap saat.
Kombinasi dari sebaran waktu dan perubahan karena gerakan ini ngasih kita semacam peta buat small scale fading. Ada 4 jenis utama. Gampangnya gini, kalau sinyal kamu terlalu lebar buat jalurnya, kita sebut frequency selective fading. Kalau jalurnya berubah terlalu cepat buat sinyal kamu, kita sebut fast fading. Dan tentu aja ada kebalikannya juga, yaitu flat dan slow fading. Fast fading ini nyebelin banget. Bayangin kamu lagi ngirim pesan, tapi aturan bahasanya berubah-ubah di tengah-tengah setiap kata. Itulah yang terjadi sama data kita yang akhirnya menyebabkan serangkaian kesalahan yang disebut burst error, di mana sekelompok data itu rusak barengan sekaligus. Jadi, kita punya ruang gema yang kacau balau dan terus berubah seiring waktu. Kedengarannya mustahil banget buat diatasi kan? Tapi, disinilah kejeniusan rekayasa nirkabel berperan. Yuk kita lihat beberapa trik cerdas yang mereka pakai. Ini dia beberapa senjata utama dalam perang melawan fading. Kita punya adaptive equalizer, rake receiver, ada juga OFDM yang revolusioner, plus diversity dan channel coding. Masing-masing ini adalah solusi brilian buat bagian-bagian yang berbeda dari masalah ini. Ingat kan gimana GSM tadi butuh equalizer? Nah, ini dia. Anggap aja ini kayak headphone peredam bising, tapi buat sinyal radio. Dia dengerin distorsi yang disebabkan sama multipad, terus dia bikin sinyal kebalikannya buat membersihkan pesan yang asli. Pendekatan rake receiver ini lagi cerdik lagi. Dia ngelihat semua gema yang repotin itu dan mikir, tunggu dulu, ini semua kan salinan dari pesan yang sama. Jadi bukannya berusaha ngehapus gema itu, dia malah aktif menyapu setiap gema yang cukup kuat dan gabungin energinya. Ini secara efektif mengubah masalah jadi solusi. Jenius banget! Terus ada OFDM, pahlawan tanpa tanda jasa di dunia nirkabel modern kita. Idenya sederhana, tapi jenius. Daripada ngirim satu aliran data super cepat yang pasti bakal ancur kena gema, dia mecah data itu jadi ribuan aliran data yang pelan banget. Setiap aliran ini saking pelannya, masalah gema jadi nggak relevan lagi. Inilah sihir di balik koneksi 4G, 5G, dan Wi-Fi stabil yang kita nikmati setiap hari. Jadi, lain kali kamu lagi video call lancar jaya sambil jalan-jalan atau streaming film tanpa buffering sama sekali, ingat ini, ada pertempuran tak kasat mata yang terjadi ribuan kali per detik di dalam perangkat kamu. Jadi, intinya begini, setiap koneksi nirkabel yang andal itu bukan kebetulan. Itu adalah kemenangan para insinyur dalam mengakali hukum fisika yang kacau. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya, seiring kita terus maju ke era 6G dan seterusnya, menuntut kecepatan yang lebih gila dan koneksi yang lebih banyak, tantangan tak kasat mata apalagi, hantu baru apa yang menunggu buat dijinakan? Terima kasih sudah menyimak.